Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat semua ya. Sebelum kita mulai belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bisa dipimpin oleh Mbak Ulfa Yang untuk lain berdoa. aja, Pak. Yang lainnya Yang lain boleh aja, Mbak Pak. Siti. Desiti boleh dipimpin doanya. Jangan saya, Pak. Ketua kelasnya aja, Pak. Sini Etin, ketua Pak. kelasnya Etin, Pak. siapa? Ketua kelasnya, Pak. Ketuanya Etin. Iya, Pak. Boleh dipimpin Etin. Baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk Etin. Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Banyak, Atau masuk Pak. Ada, semua? Pak. Banyak, Pak, yang nggak masuk, Banyak, Pak. Pak, yang nggak masuk, Pak. Yang nggak masuk siapa aja? Ada, Arjun. iya, Vicky Arjun. Terus Vicky Amana, Arjun. dia. Amana. Terus Widat. Sandy. Sandy. Udah sih, Pak. Udah. Jadi ada lima siswa yang nggak masuk hari ini ya. Betul, Pak. Kita langsung saja ke materi hari ini. Kita akan bahas tentang materi fikih, mata pelajaran fikih tentang penyembelihan. Yang di sini ada yang tahu penyembelihan itu apa? Sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, Bapak ingin tanya salah 2 atau 3 orang atau 4. Saya ingin tahu apa arti dari penyembelihan dari Mbak Ulfa. Apa sih itu penyembelihan binatang? Apa ya, Pak, ya? Saya belum baca buku, Pak. Oh, belum baca buku. Kalau yang lain, Etin, tahu apa itu penyembelihan binatang? Etin? Pemotongan bukan, Pak? Pemotongan, boleh. Untuk Vivin, ada di sini Vivin? Hadir, Pak. Apa sih itu penyembelihan, Vivin? Kayak kurban bukan, Pak? Oh, kayak kurban. Boleh, itu juga boleh. Semua jawaban dari teman-teman ini semuanya benar ya. Mungkin akan kita bahas lagi apa itu penyembelihan binatang. Kita akan bahas di hari ini. Langsung saja Bapak akan memulai materi penyembelihan. Itu pertama ada hadis tentang penyembelihan. Islam telah memberikan tuntunan tentang binatang-binatang mana aja yang sudah dihalalkan oleh Islam.
Yang dihalalkan maksudnya udah boleh kita makan. Dari jenis-jenis binatang yang boleh kita makan, itu masih ada sebuah keharusan, yaitu dia harus untuk disembelih. Binatang itu yang tadinya kita dibolehkan untuk dimakan, itu harus disembelih dulu. Tapi kalau semisal binatang itu nggak disembelih, semisal kayak kita kayak binatang itu mati atau meninggalnya karena kelamaan di air, kayak misal ayam kita masuk kelamaan di air lalu mati atau meninggal, itu dikatakan binatang atau daging yang halal nggak, Edwin? Halal apa nggak? Misal ada ayam kan termasuk binatang yang halal, tapi dia matinya nggak disesuai dengan penyembelihan. Ayam itu matinya kayak di mungkin tenggelam di air. Itu termasuk dagingnya halal atau enggak? Enggak, Pak. Enggak. Karena apa tadi yang Bapak sebut? Karena nggak disembelih, terus Ya, karena nggak sembelihnya kan disembelih. harus atas nama Allah kan, Pak? Iya benar, karena nggak disembelih. Ya, tadi kan Islam sudah dituntunan mana saja binatang-binatang yang halal untuk dimakan. Tapi dengan keharusan binatang itu harus matinya disembelih ya. Selain disembelih itu maka menjadi daging bangkai atau binatang bangkai. Di sini ada sabda atau hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ahillat lana maitatanil baroda, yaitu artinya dihalalkan bagi kita dua macam bangkai-bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, di sini jelaskan di hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat dari Ibnu Wajhah, dijelaskan bahwa ada dua bangkai binatang yang dihalalkan. Yang pertama ada apa? Ikan. Yang kedua ada belalang. Ya, jadi selain dari binatang itu maka diharamkan. Kalau matinya nggak disembelih ya. Paham dari sini? Paham, Kalau Pak. kalau paham kita lanjut ke arti dari penyembelihan. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang arti penyembelihan. Tadi kan udah Bapak tanyakan satu persatu atau beberapa tadi siswa yang Bapak tanyakan, apa sih itu tentang penyembelihan. Di sini Bapak akan menjelaskan, penyembelihan adalah melenyapkan roh binatang untuk dimakan dengan sesuatu yang tajam, selain dari tulang, gigi, dan kuku, dengan cara memotong tenggorokannya atau organ saluran makanan dan minumannya. Ya, jadi arti dari penyembelihan itu melenyapkan roh binatang dengan sesuatu yang tajam, benda yang tajam. Ya, selain dari tulang, gigi, dan kuku. Dan penempatan penyembelihannya itu harus di tenggorokan, ya, atau lubang atau saluran pernafasan dan makanan dan minuman. Ya, paham ya? Bisa diulang untuk Mbak Siti, apa itu arti dari penyembelihan? Siti, Iya, Pak. tahu arti dari penyembelihan yang tadi Bapak jelaskan? Iya, tadi kesimpulannya tuh penyembelihan itu kayak pemotongan hewan gitu atau melenyapkan roh binatang dan dengan sesuatu yang tajam, Pak. Nah, terus motongnya juga harus di tenggorokan atau saluran yang biasanya kita makan dan minum. Tapi kalau semisal nih Bapak tanya, tadi kan udah disebutkan kalau itu di tenggorokan dan di lubang makanan dan minuman. Kalau semisal kita menyembelih ayam di sayapnya,
di sayap, di bagian sayapnya, apakah itu termasuk dari penyembelihan? Tapi ayamnya itu tetap mati dengan penyembelihan di sayap. Apakah itu termasuk dari penyembelihan yang sah, yang Kalau dihalalkan maksudnya? penyembelihan dia penyembelihan, cuman nggak sah ya Pak, nggak halal. Maka yang kalau kayak gitu binatangnya menjadi binatang yang halal untuk dimakan atau menjadi binatang bangkai? Bangkai Pak. Ya betul. Kalau itu yang menjadi binatang bangkai. Ya, paham ya untuk arti dari penyembelihan? Paham Pak. Etin izin ke kamar mandi. Ya. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya tentang rukun-rukun dari menyembelih. Rukun menyembelih itu ada 4 ya. Yang pertama, ada orang yang menyembelih. Ya, yang menyembelih. Lalu yang kedua, ada binatang yang disembelih. Dan yang ketiga, ada alat untuk menyembelih. Alatnya tadi ya yang tajam-tajam selain dari tulang, gigi, dan kuku ya. Lalu yang keempat, dengan menyebut asma Allah atau membaca basmalah. Ya, bisa dipahami. Yang pertama ada orang yang menyembelih. Yang kedua ada binatang yang disembelih. Kalau misal salah satu dari ini, maka tidak sah ya. Kalau misal tidak ada binatangnya, kita mau menyembelih, itu dikatakan penyembelihan binatang nggak? Enggak, Pak. Kan nggak ada yang disembelihnya. Iya, kan nggak ada yang sembelih. Ya, bisa disebutkan Mbak Nia, ada Mbak Nia di sini ya. Nia, bisa disebutkan rukun-rukun dari menyembelih? Yang kalau diam kita lempar ke Etin. Etin izin ya tadi ya. Kita lempar ke Vivin. Apa itu rukun, apa aja rukun-rukun menyembelih? Sebutkan. Tadi udah jelas, Bapak udah jelaskan. Ya, Pak. Kan tadi rukun menyembelih itu ada 4 ya. Yang pertama itu Ya, harus ada orang yang menyembelih. Yang kedua harus ya, ada betul. hewan yang disembelih. Ya, kedua itu terus. Yang ketiga alat yang tajam untuk menyembelih alatnya. Ya, Dan benar. yang terakhir yang keempat itu menyebut asma Allah. Nah, betul. Baca. Paham ya untuk rukun-rukun dari menyembelih ya? Paham. Itu ada 4 Paham, ya. Pak. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada syarat-syarat dari penyembelihan. Yang pertama ada syarat orang yang menyembelih ya. Sekarang orang-orang yang syarat orang-orang yang boleh untuk menyembelih binatang. Yang pertama itu harus orang Islam atau ahli kitab. Ya. Lalu yang kedua ada orang yang berakal sehat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi sini mau laki mau perempuan itu boleh untuk menyembelih asal berakal sehat. Ya, maksudnya berakal sehat itu tidak pikir apa ya, tidak gila ya. Kalau ditanya jawabnya tidak ngelantur. Ya, firman Allah di sini ada, itu artinya makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5. Ya, di sini sudah disebutkan
disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dari syarat-syarat orang yang menyembelih. Ya. Lalu selanjutnya ada binatang yang disembelih atau syarat-syarat binatang yang bisa disembelih. Yang pertama itu binatang yang akan disembelih benar-benar masih dalam keadaan sehat. Ya. Lalu yang kedua, binatang yang akan disembelih, binatang yang halal hukumnya. Tadi kan udah disebutkan di awal sama Bapak. Binatang yang halal apa aja? Kayak domba, terus ayam, bebek, kerbau, sapi ya. Kalau kelinci halal nggak, Pak? Kelinci. Kalau kelinci itu halal. Halal. Iya. Iya, iya. Ya, Kelinci. semua unggas-unggasan halal seperti ayam, kelinci juga termasuknya halal. Ya, Pokoknya yang nggak bertaring gitu ya, Pak ya? yang nggak bertaring. Kalau kelinci kan ikutnya nggak bertaring ya. Itu bukan Oh, taring. gigi. Itu gigi bukan taring. Ya, kalau Oke, kelinci halal. oke, Ya, oke. kalau tadi binatang yang diharamkan yang bertaring dan yang hidup di apa? Dua Dua alam. dua alam. Benar, di dua alam itu nggak dibolehkan untuk disembelih atau dimakan. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat alat untuk menyembelih. Yang pertama yaitu harus tajam, ya. Harus tajam. Kalau semisal tumpul itu tidak boleh karena akan membuat kita menyiksa binatang itu ya. Karena nggak tajam kan pasti nggak langsung memutuskan itu ya saluran-saluran pernapasan dari binatangnya, maka akan menjadikan binatang itu menjadi tersiksa ya. Karena kan hukum menyiksa binatang itu haram di Islam ya. Lalu yang selanjutnya yang kedua itu ada tidak runcing dan tumpul. Tidak runcing maksudnya tidak seperti jarum ya, cuma ujungnya aja yang tajam ya. Paham? Lalu yang ketiga ada terbuat dari besi, baja, batu, bambu atau kaca. Ya, terbuat dari besi, baja, batu, bambu atau kaca. Lalu yang terakhir itu syarat dari alat penyembelihan itu bukan kuku, gigi dan tulang. Yang tadi sudah sebutkan Bapak di awal itu eh, alat-alat yang tajam selain kuku, gigi dan tulang ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu artinya sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, maka makanlah, kecuali dengan menggunakan gigi dan kuku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijelaskan semua binatang yang tadinya yang sudah ditentukan halal oleh Islam itu harus disembelih dengan menyebutkan nama Allah atau asma Allah seperti tadi bacaan basmalah ya dengan sesuatu benda yang tajam selain dari gigi dan kuku ya yang disebutkan dari hadis ini. Jelas untuk syarat-syarat penyembelihan anak-anak Ya, ya, Pak. syarat-syarat penyembelihan itu ada syarat-syarat orang yang menyembelih, terus syarat-syarat binatang yang disembelih, terus syarat-syarat alat yang untuk menyembelih. Ya, paham ya untuk sampai sekarang ini? Kalau udah Paham, nggak Pak. mau, ya nggak jawab, Bapak ingin tanyakan satu persatu materi yang tadi sudah Bapak jelaskan. Ya, siap ya? Siap nggak?
Baik, Pak. Insya Allah. Siap ya. Yang pertama untuk Ulfa, apa itu arti dari penyembelihan? Apa ya, Pak? Sebentar ya, Pak. Saya ingat-ingat ya, Pak ya. Ya boleh. Penyembelihan itu adalah melenyapkan roh binatang untuk dimakan Ya. dengan sesuatu yang tajam. Terus? Terus apa namanya? Selain tulang, gigi, dan kuku dengan cara memotong tenggorokannya atau saluran makan dan minumnya. Ya betul. Seperti itu ya. Ya, Pak. Lalu yang selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Etin Prihatin. Ada ya? Udah masuk ya? Tadi izin soalnya ke belakang. Ada ya? Bapak ingin tanya sama Etin Prihatin tentang syarat-syarat orang yang menyembelih. Itu apa aja? Orang Islam, Pak, sama berakal sehat. Ya betul. 100 ya nilainya untuk Etin Prihatin. Lalu yang selanjutnya, Saya nggak dikasih nilai nih, Pak. oh ya, untuk Ulfa nilainya Oh, 100 juga sama karena benar. 100 juga, Alhamdulillah. Lah. Terus untuk selanjutnya kita Bapak tanya ke Vivin. Vivin ada? Ada, Pak. Ada. Coba sebutkan syarat-syarat binatang yang disembelih. Ada berapa? Sebentar, Pak. Vivin? Saya ingat-ingat dulu. Kalau ini lama Bapak kasih clue. Ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2, Pak. Ada 2. Yang pertama, syaratnya apa? Binatang yang harus disembelih. Yang pertama harus sehat. Ya, binatang itu harus sehat. Yang kedua, ingat nggak Vivin? Enggak, Pak. Ingatnya 1 aja. Yang kedua, binatang yang sudah dihukumi oleh Islam yang halal. Ya, sudah dihukumi halal oleh agama Islam. Ya, yang tadi seperti unggas, kelinci, ya. Nilainya sama 100. Makasih, Pak. Untuk Siti Nurhayati. Iya, Pak. Bapak ingin bertanya, syarat-syarat alat untuk menyembelih apa saja? Sebutkan. Yang pertama harus tajamnya, Pak. Ya, terus? Terus yang kedua nggak boleh, tajamnya tuh nggak boleh di ujung doang. Atau runcing Iya ya? nggak, Pak? Ya, Iya. runcing itu namanya. Terus apa lagi ya, Pak? Saya ingatnya 2 doang. Terus harus tajam, nggak boleh runcing. Tidak boleh Saya selain ingatnya 2 doang. apa? Tulang, gigi, Dan dan gigi, yang di kuku. tangan, kuku, ya. Kuku Untuk Siti Nurhayati nilainya sama 100.
Oke, terima kasih, Pak. Sekarang saya ingin bertanya kepada Nia. Ada Nia? Kalau nggak ada Nia, Bapak ingin bertanya sama Linda. Nia ada? Ya, Pak, ada, Pak. Bapak ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan rukun-rukun dari penyembelihan. Sebutkan rukun-rukun dari penyembelihan. Yang pertama, rukun dari penyembelihan yaitu orang yang menyembelih. Ada orang yang menyembelih, terus ada hewan yang disembelih dan alat untuk menyembelih. ya. Suruhannya hilang ya. Ada 4 ya. Ya, halo. Ada. Satu lagi ya, Pak? Orang tadi kan orang yang ada orang yang disembelih, orang yang menyembelih, binatang yang disembelih, alat yang disembelih, sama menyebutkan Pak, satunya menyebutkan asma Asmaullah. Allah atau membaca basmalah ya. Ya, udah semua ya? Udah paham semua? Ya Allah, Pak. Udah paham? Etin paham? Untuk Insya Allah, materi Pak. penyembelihan ini? Bapak itu Insya satu Allah lagi paham, nggak Pak. ditanyain, Pak. Kenapa? Ada yang belum ditanyain, Pak. Siapa yang belum? Itu Linda Wirdatul sama Jannah. Wirda. Wirdatul Jannah sama Linda ya? Belum saya tanyain. Bapak ingin bertanya pada Linda. Bangkai-bangkai kan haram. Apa saja bangkai-bangkai yang boleh atau halal untuk dimakan? Ada berapa, Linda? Tadi di awal sudah disebutkan hadisnya. Bangkai belalang, terus sama itu Pak, ikan laut yang mati. Iya, benar. 100 yang untuk Linda amanah. Yang selanjutnya ada Wirdatul Jannah. Bapak ingin bertanya sama Wirdatul Jannah. Iya, Pak. Sebab ingin bertanya, binatang yang halal itu apa saja yang kamu tahu? Dan yang haram apa saja yang kamu tahu? Coba sebutkan. Yang halal dulu apa aja? Sebutkan yang kamu tahu. Oh, yang halal unggas, yang tergolong unggas semuanya apakah halal, Pak? Iya, Ayam, betul. Seperti ayam, bebek ya halal. Terus? teliti. Terus yang tidak halal, hewan yang memiliki taring dan tinggal di dua alam. Iya. Tadi Apa itu yang ingin bertaring? Yang bertaring apa contohnya? Tadi kan yang unggas contohnya ayam, bebek. Kalau yang bertaring yang haram itu apa? Serigala. Oh, maksudnya di dua alam itu gimana sih, Pak? Apa hidup di air dan di darat? Bisa hidup di air yang lama dan hidup di darat. Oh, berarti lumba-lumba ya enggak, Pak. Udah, Pak, yang itu doang, serigala doang Ya, yang saya tahu. Nah, itu ya. Nilainya 100 untuk kamu 100. Ya, Linda makasih, juga Pak. 100. Ya udah paham semua ya untuk materi mata pelajaran fikih tentang penyembelihan, semuanya paham ya?
Soalnya nanti di akhir mendekati UTS kita akan ada ulangan atau minggu depan kita akan ada ulangan ya. Nanti materi tentang ini juga. Jadi nanti di rumah semuanya pada belajar ya. Ya. Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Ya udah. Mungkin karena ini sudah malam, Bapak akhiri dulu. Ya. Untuk doa penutup bisa diwakilkan oleh yang tadi kita yang awal doa pembuka itu siapa? Etin ya. Etin bisa diwakilkan doa penutup. Etin nggak ada ya? Pak, mohon maaf speaker sayanya susah disentuh jadi agak lama Pak responnya. Iya, ya udah itu ya diwakilkan doa penutup Mbak Etin. Baik, baik teman-teman. Alhamdulillah telah selesai pelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah ya, Bapak tutup pelajaran Pak, pada hari ini. Pak, maaf mau nanya, Pak. Tadi kan katanya mau ada ulangan nih, Pak. Ulangannya soalnya berapa, Pak? Soalnya ada buat materi ini soalnya ada 3 ya. Kenapa? Oh, 3, Nanti tapi nggak bercabang kan, Pak? nggak bercabang. Nggak ya? Oke. Nggak. Cuma kayak tadi yang Bapak tanyakan lewat lisan. Oke, siap, Pak. Udah ya? Makasih. Paham ya? Iya, Pak. Sudah Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya semuanya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasir. Terima kasih selalu ya Pak. Oke.